Halo, sore teman-teman. Kembali lagi di channel Indra dan Evi. Kali ini saya akan membagikan mengenai 5 tips bagaimana menjadi produktif untuk anak-anak milenial. Jangan sampai di hari kemerdekaan ini kita tidak produktif. Jadi bagaimana kita bisa merdeka secara diri sendiri, bisa merdeka untuk berkarya. Nah, simak 5 tips ini ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus rajin namanya bersyukur dan berkontemplasi. Kenapa orang ingin bersyukur dan berkontemplasi? Kita tahu siapa sih diri kita dan arah tujuan hidupnya kita akan kemana dan apa yang diinginkan oleh diri kita. Itu kenapa pentingnya umat muslim itu selalu setiap pagi melakukan ritual yang namanya tahajud ataupun yang melakukan ritual namanya sholat subuh. Ini penting dilakukan karena kenapa? Kita sering melakukan apa namanya perjalanan dan kemudian di kenyataannya kita setiap kali menghadapi namanya masalah untuk kembali kepada yang namanya tujuan hidup kita akan kemana, kita harus mengerti diri kita dan selalu bersyukur kita sudah harus melewati perjalanan hidup yang selama ini oleh kasih Tuhan, kasih nafas semuanya. Kita harus namanya senantiasa bersyukur dulu pertama untuk menerima mengasep diri sendiri. Bagaimana untuk mengetahui tentang diri sendiri? Kita harus sering namanya berkontemplasi menyendiri. Kita tahu kita berbicara dengan pada diri kita. Tujuannya apa sih, kita mau kemana dan arah hidup kita mau kemana. Nah itu penting sekali namanya. Yang pertama harus melakukan bersyukur, yang kedua melakukan kontemplasi, yang berikutnya yang kedua teman-teman harus membuat perencanaan karir untuk diri sendiri, keluarga, perencanaan keluarga dan perencanaan untuk spiritual. Tiga hal ini adalah fondasi penting untuk yang namanya membangun kesuksesan dunia akhirat yang hakiki. Kenapa? Karena karir itu penting juga, kemudian keluarga jauh lebih penting, dan yang terakhir spiritual jauh lebih penting lagi. Tanpa perencanaan yang jelas teman-teman tidak akan tahu arah hidup kita seperti apa. Karena perencanaan yang seorang yang baik adalah seorang yang membuat perencanaan yang baik. Yang ketiga adalah lakukan evaluasi dari perencanaan yang telah kita buat teman-teman, dari perencanaan karir, perencanaan spiritual, perencanaan keluarga. Arah keluarga kita mau dibawa kemana sih, tujuannya seperti apa, kemudian arah dari karir kita mau seperti apa, sudah sesuaikah, kita melakukan semacam evaluasi. Dan yang terakhir adalah spiritual kita itu nantinya kita mau jadi apa nanti, apakah kita ingin, kalau saya umat muslim yang meninggal secara husnul khotimah, ataupun seorang yang non muslim ya ingin bertemu dengan Tuhannya, ya pasti arahnya tujuannya seperti itu. Jadi kita tidak selamanya di dunia. Tadi pentingnya melakukan namanya perencanaan, kemudian evaluasi. Yang tiga, yang keempat teman-teman, jangan lupa untuk selalu uh, upgrade yang namanya ilmu. Upgrade investasi leher ke atas. Kenapa? Karena dengan mengupgrade ilmu teman-teman senantiasa investasi kepada aset diri sendiri. Kenapa? Karena membuat investasi pada diri sendiri adalah untuk menyongsong masa depan. Jadi sesuatu hal teman-teman kalau ingin mencapai pencapaian tinggi dibutuhkan ilmu yang tinggi, itu kuncinya. Kenapa? Karena sesuatu hal yang kita raih dibutuhkan ilmu. Contoh saja kita ingin yang namanya pergi dari sini ke Surabaya, pasti dibutuhkan yang namanya letak lokasi di mana, tujuan kita sampai di mana, perjalanan medannya seperti apa, kemudian kita nanti akan menemui siapa. Itu hal penting. Salah satu contoh simpel, kita mau pergi dari Semarang ke Surabaya. Nah sedangkan teman-teman ini ingin mencapai suatu posisi tertentu kan, untuk waktu tujuan hidup tertentu. Nah perlu yang namanya ilmu itu harus teman-teman dapatkan, harus terus latih yang namanya investasi leher ke atas. Yang terakhir teman-teman, jangan pernah membuang waktu. Ini kunci terakhir. Yang pertama tadi kita yang apa itu namanya selalu rajin bersyukur, yang kemudian berkontemplasi terhadap diri sendiri, terus kemudian yang kedua kita membuat perencanaan karir, keluarga dan spiritual, ketiga kita melakukan evaluasi, keempat kita melakukan investasi leher ke atas, yang terakhir adalah jangan membuang waktu. Nah, membuang waktu ini sering sekali banyak dilakukan oleh yang namanya budaya timur, budaya kongko, ngobrol karo gitu kita nggak jelas. Nah, anak-anak milenial harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi teman-teman kalau sudah berumur 23 tahun ke atas harus mempunyai konsep diri, mau kemana tujuannya dan bergaul dengan siapa. Jangan sampai kita masuk ke lingkungan yang toksik, ini penting sekali. Nah, demikian 5 hal tips dari saya mengenai seorang anak milenial yang bisa produktif menyongsong hari kemerdekaan dengan kemerdekaan diri, memiliki tujuan diri yang jelas dan lebih produktif. Yang pertama, teman-teman harus mempunyai rasa syukur dan selalu rajin berkontemplasi terhadap diri sendiri.
Yang kedua, teman-teman jangan lupa untuk membuat perencanaan keluarga, perencanaan tujuan karir yang mana dan spiritualnya kemana. Yang ketiga, rajin melakukan evaluasi terhadap rencana yang telah kita buat. Yang keempat, jangan lupa untuk selalu investasi leher ke atas. Yang terakhir adalah gunakan waktu secara produktif. Tunggu tips berikutnya dari saya. Jangan lupa subscribe channel Indra dan Devi.